Merdeka katanya. 81 tahun Indonesia merdeka di era kepemimpinan presiden saat ini. Satu pertanyaan yang masih relevan adalah, merdeka itu sekarang rasanya kayak apa ya? Setiap bangun tidur yang datang malah kabar yang bikin geleng kepala. Belum selesai bahas kasus yang kemarin, udah muncul lagi masalah yang baru. Yang trending bukannya prestasi, tapi kontroversi. Saya hidup dalam penjajahan. Karena negara yang seharusnya mempunyai kewajiban untuk melindungi, menegakkan, menghormati, dan memenuhi hak asasi manusia, tetapi ternyata kasus-kasus pelanggaran berat HAM digantung oleh penyidik, yaitu oleh Jaksa Agung. Dan sebagai orang yang merdeka, mestinya kemerdekaan itu apabila dinikmati oleh rakyat dalam kehidupan yang adil, makmur, dan sejahtera. Masih banyak anak-anak yang gak dapat identitas, masih banyak anak-anak yang dia memperoleh kekerasan, bahkan dari keluarga terdekat sendiri. Dan dilihat dari bagaimana presiden itu mengurus negara, dia tuh gak terlihat, bukan gak terlihat benar, cuma dari mana dia menanggapi kritik, itu dia belum benar-benar bagus lah, kayak gitu. Malah bilang londo ireng, malah bilang kata-kata kasar yang seharusnya presiden gak ngomong itu. Indonesia terus berubah. Tantangannya juga makin besar. Mulai dari ekonomi, teknologi, sampai persaingan global yang semakin kuat. Kemerdekaan bukan cuma soal ngibarin bendera setiap Agustus, tapi soal kesempatan yang benar-benar bisa dirasakan semua orang. Kritik itu perlu, masukan juga penting. Karena rakyat gak butuh drama. Yang dibutuhin adalah solusi. Masa depan Indonesia juga ditentukan sama generasi yang hari ini memilih buat peduli. Bukan cuma jadi penonton. Tapi perilaku-perilaku inilah yang justru ketika tidak berubah akan membuktikan bahwa Indonesia akan bangkrut secara ekonomi, Indonesia akan bangkrut secara demokrasi, dan terakhir Indonesia akan bangkrut secara moral. Kemerdekaan seharusnya bukan cuma bebas dari penjajahan, tapi juga bebas dari rasa kecewa yang terus berulang. Bebas dari korupsi, bebas dari penyalahgunaan kekuasaan, dan bebas dari janji yang berhenti di atas podium. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebaiknya adalah yang bisa membuat rakyatnya merasa nyaman dan merdeka di negerinya sendiri, tanpa ada tekanan, tanpa ada pelabelan, ataupun represi ataupun opresi dari sesama warga maupun pemerintahnya sendiri. Sebenarnya itu nggak ada kemerdekaan bagi rakyat Papua itu. Mulai dari soal demokrasi, mulai dari hak asasi manusia. Karena kan melihat belakangan ini tuh banyak persoalan, banyak fenomena yang timbul di Papua soal bagaimana kekerasan militer yang menyebabkan kematian rakyat Papua yang semakin hari semakin masif. Misalkan di Intangnya, Yaukimo, kemudian beberapa daerah konflik yang menimbulkan masyarakat tuh terus ada dalam kondisi trauma yang ditimbulkan oleh militer Indonesia, yang kemudian mereka melakukan pengungsian dari satu tempat ke tempat yang lain. Mengkritik bukan berarti gak cinta sama Indonesia. Justru karena kita masih peduli, kita masih mau bersuara. Dirgahayu Indonesia ke-81. Semoga yang benar-benar kita rayakan bukan cuma upacara dan seremoni, tapi juga Indonesia yang semakin adil, semakin didengar rakyatnya, dan semakin terasa makna merdekanya.